Ujian itu datang dari justru bukan dari luar, tapi justru orang yang dekat dan kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kalam, selamat datang kembali dalam program Kalam, kajian Islam dan spesial Hari Raya Idul Adha. Bersama saya Arfainita yang akan menemani sahabat Kalam dalam perbincangan penuh makna hari ini. Nah, sahabat Kalam, Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang ketaatan, keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial. Dan nilai tersebut sangat relevan dengan kehidupan manusia modern saat ini, yang tentu penuh tantangan moral, ego, dan juga individualisme. Karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat spesial, yaitu makna kurban dalam perspektif Al-Quran. Dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Ada Ustadz Dr. Muhammad Said MTHI yang merupakan salah satu dosen pendidikan agama Islam STAIN Majene. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tema kita Ustadz, kurban sebagai simbol ketaatan. Dan jika kita lihat kan ini diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ya, nah, betul. Kenapa nih Ustadz menjadi inti dalam Idul Adha? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya ini. Menarik, ini pertanyaan langsung pada inti, ini luar biasa. Yes. Ya. Jadi mengapa kisah Nabi Ibrahim ini dan Nabi Ismail menjadi inti dalam ibadah kurban? Yes. Ya. Karena kisah tersebut ini merupakan puncak pembuktian cinta, loyalitas, dan penyerahan diri. Jadi ada 3 poin ini. Menarik, ya. Menjadi inti kenapa peristiwa Nabi Ibrahim, Ismail menjadi spirit ibadah kurban, karena satu, pembuktian cinta. Kedua, tentang loyalitas. Yang ketiga adalah penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Yang pertama saya maksud kenapa cinta? Ya. Ini kan kalau kita lihat sejarahnya bahwa kelahiran Nabi Ismail ini adalah sesuatu yang sangat diminta-minta oleh Nabi Ibrahim, karena melihat agak sudah putus asa melihat kondisi umat ini, umur sudah tua, kemudian efek dakwah juga masih sangat minim. Akhirnya dia minta, karena tidak ada keturunan. Betul-betul diminta, dijelaskan dalam Al-Quran, berikanlah saya anak yang saleh. Lalu kemudian Allah mewujudkan, lahirlah Ismail. Yang menarik itu, kenapa ini ujian cinta? Anak yang diminta-minta, mata wayang satu-satunya anak, kenapa justru itu diminta untuk disembeli? Ya, untuk dikorbankan. Untuk dikorbankan. Kenapa tuh Ustaz? Di sinilah jadi Nabi Ibrahim ini diuji kecintaannya. Apakah dia cinta kepada Allah atau cinta kepada anak? Nabi Ismail, ya. Iya, karena memang ibadah kurban ini adalah momentum di mana mendokumentasikan ini tentang ujian tentang kecintaan antara Allah dengan sesuatu yang dekat dengan kita. Ya, satunya manusia ya Ustaz. Ya, karena sebenarnya itu kalau kita lihat tarik ini kisah, sebenarnya ujian itu datang dari justru bukan dari luar, tapi justru orang yang dekat dan kita cintai. Dari diri kita. Jadi ini pesannya ya. Jadi ujian itu sesungguhnya biasanya itu datang dari orang yang dekat atau sesuatu yang kita cintai. Di situ. Jadi ternyata Nabi Ibrahim mampu membuktikan kecintaannya ketika di dalam satu ayat ini yang populer ini pada Quran surah Safat 102 ini,
Ya, falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya bati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, jadi ini adalah ayat menggambarkan bahwa ketika Nabi Ismail sudah ya agak tumbuh, ya besar, itu diminta untuk disembelih. Tapi ternyata di sini ternyata Nabi Ismail apa yang dia katakan sama ayahnya? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa namanya? Qala ya bati if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang menjadi perintah Allah. Insya Allah saya akan menjadi orang yang sabar. Di situ tergambar bahwa penyerahan diri. Ya, di samping Nabi Ibrahim lolos dari ujian cinta, dapat lagi Nabi Ismail menggambarkan tentang ketaatan yang sangat luar biasa, yaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di situ sebenarnya kenapa kisah Nabi Ibrahim dan Ismail menjadi spirit ibadah kurban. Jadi bagaimana kita melewati ujian antara dunia atau manusia dengan Allah ya Ustaz. Iya. Jangan terlalu cinta dunia ini pesannya. Karena sesungguhnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memaknai ini Ustaz, ketaatan. Ketaatan apa yang tergambar dan peristiwa tersebut selain atas nama cinta itu Ustaz? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ketaatan yang sesungguhnya adalah yaitu ketaatan yang berbasis keyakinan. Ya, berbasis keyakinan bahwa semua perintah Allah itu dilakukan. Apakah itu sesuai keinginan atau berat kita lakukan, tapi yang terkandung dalam perintah itu adalah sebuah kebaikan. Yang Allah tahu persis ini yang dibutuhkan hamba saya. Jadi kita yang diuji. Iya, jadi lakukan saja walaupun itu berat. Yang jelas di dalam perintah itu ada sebuah kebaikan. Dan sebaliknya, kalau ada larangan, jangan lakukan. Karena di dalam sebuah larangan pasti ada akibat yang buruk. Jadi kan begitu itu sebenarnya. Jadi ketaatan ini berbasis keyakinan yang menyerahkan kepada Allah bahwa setiap perintah itu ada hikmah di dalamnya. Nah, kalau dengan nilai relevansi nilai ketaatan di era saat ini Ustaz, khususnya generasi muda. Nah, bagaimana itu Ustaz, nilai ketaatan ini sendiri? Itu yang menarik sebenarnya kita lihat karena di era modern ini kan kita sementara mendewakan kebebasan. Kebebasan berpikir, liberalisme dan rasionalisme. Nilai ketaatan ini menjadi rem spiritual. Kenapa? Ketaatan ini mengajarkan manusia modern untuk tunduk pada batas etika tentang hukum ilahi, agar kemajuan teknologi dan peradaban tidak menuntut manusia pada kehancuran moral. Jadi ketaatan ini, jadi kebebasan ini sebenarnya itu terikat dengan sebuah hukum ilahi, etika. Jadi walaupun kita diberikan kebebasan untuk berpikir, tetapi selalu ada norma ilahi di dalamnya yang tidak bisa kita langgar. Dalam ketaatan itu ya Ustaz? Iya, dalam ketaatan itu. Kalau dilihat dalam aspek pendidikan Ustaz, khususnya mungkin mahasiswa nih, bagaimana sih kita memaknai itu ketaatan sendiri? Ya, kalau ini semakin meluas ini hubungannya kalau kita tarik dalam konteks pendidikan, maka dunia pendidikan hari ini sedang mengalami boleh kita katakan dalam tanda kutip ini krisis integritas. Akibat seakan-akan mengandung komersialisasi. Dengan tujuan utama hasil itu adalah katakanlah gelar. Sehingga proses itu tidak menjadi perhatian. Kadang tidak dimaknai sendiri ilmu-ilmunya ya Ustaz. Iya, betul. Jadi kan kita banyak kasus kan, banyak gelar profesor dicabut. Nah, itu kan melanggar integritas itu. Jadi tidak sesuai ya Ustaz dengan apa yang sudah dipelajari. Jadi ada ketidakjujuran di dalam sebuah proses karena orang tidak melihat prosesnya, padahal sesungguhnya proses ini yang menjadi penting. Itu harusnya kita gambarkan ya Ustaz. Iya, karena proses tidak mengkhianati hasil. Nah, jadi itu sebenarnya kalau kita tarik dalam konteks pendidikan, dalam konteks ibadah kurban ini. Jadi tidak hanya mengejar gelar ya Ustaz, iya, tapi betul. setiap perjalanan kita maknai.
Jadi ini pembahasan kita menjadi luas ini karena tergantung ini hostnya ini jadi ya kayak. Nah mungkin kita kembali pada kurban ini Ustadz, kurban dan pengorbanan. Iya. Nah bagaimana mungkin makna dari menyembelih itu sendiri Ustadz dalam ibadah kurban? Iya, jadi memang selalu kita dapat nasihat dari guru-guru kita, ya, bahwa salah satu pesan moral di dalam kurban ini adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Kenapa menggunakan kata binatang? Ya kan, kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimya'us Sa'adah itu menjelaskan bahwa manusia itu memiliki beberapa sifat, termasuk ada sifat kebinatangan, dan 2 binatang disebut, yaitu binatang ternak dan binatang buas. Nah, kalau binatang ternak itu ada 4 poin. Ada 4 poin. Yang pertama itu binatang kayak katakanlah kita sapi. Cuma 4 saja hal yang dilakukan dalam hidupnya. Yang pertama makan. Makan. Pokoknya makan terus. Dan jadi makanya jadi waktunya itu lebih banyak makan. Kedua minum. Ketiga tidur. Makan, minum, tidur. Iya, makan, minum, tidur. Keempat cari pasangan. Betina. Kalau itu dalam hal binatang ternak. Iya, binatang ternak. Nah, kalau buas itu jadi intinya dari 4 ini cuma 2. Memenuhi hasrat kebutuhan perut. Kedua, hawa nafsu. Jadi antara perut dan juga hawa nafsu. Iya, betul. Kalau binatang buas. Jadi ini yang kita sembelih. Bahwa binatang buas itu cenderung satu, menyerang. Itu mengalahkan dan melukai. Jadi maka ketika ada orang itu karakternya dia selalu merasa lebih baik, lebih kuat. Ilmu yang dia peroleh selalu digunakan untuk menyalahkan orang lain, mengklaim orang lain, mencaci orang. Inilah. Nah, itu yang di ibadah kurban ini disembeli. Jangan. Jadi ilmu yang kita miliki seharusnya membuat kita lebih tawadu. Bukan disombongkan. Bukan sombong. Bahkan mungkin menganggap rendah orang lain. Itu. Pesan Imam Al-Ghazali. Dia bilang begini. Sejatinya seseorang berilmu itu harus berilmu dengan hati. Dia tidak hanya karena kalau dia berilmu dengan hati, maka dia akan ilmunya akan menjadikan dia tawadu. Menghargai orang lain. Tetapi kalau dia berilmu dengan nafsu, maka itulah kesombongan yang akan muncul. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah sombongnya. Tapi kalau betul. Nah, jadi kalau dia berilmu dengan hati, semakin bertambah ilmunya, semakin dia menjadi tawadu. Nah, itu antara ego ya Ustadz. Jadi dengan makin banyak ilmunya dia merasa makin tinggi. Itu masuk ego ya Ustadz. Betul nah, kalau konteks sekarang, bentuk ego manusia itu apa saja nih Ustadz selain kayak kepuasan, kesombongan? Itu yang menarik juga dalam konteks era modern ini, bahwa ego manusia modern itu ini termasuk keserakahan finansial. Merasa puas. Iya, keserakahan finansial. Apa itu? Itulah kenapa terjadi korupsi. Ketidakpuasan ya Ustaz. Iya, korupsi. Jadi kenapa? Merasa kurang. Ya, dia kan walaupun merasa bahwa yang saya miliki ini tidak saya gunakan dan saya tidak mampu. Berapa sih materi yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Walaupun dia tahu bahwa ini sudah berlebihan, tetapi selalu ingin mendapatkan lebih dari itu. Selalu kurang ya Ustaz? Iya, selalu kurang. Nah, itu antara ego dan hawa nafsu. Iya. Jadi itu yang menjadi persoalan kita di ego manusia modern. Yang kedua, narsisme. Ini narsisme digital. Itu juga keegoan. Dipandang ya Ustaz? Ternyata hostnya tangkap. Jadi narsisme digital ini adalah haus pengakuan dan validasi media sosial. Apalagi zaman sekarang. Iya, zaman sekarang. Ngejar like, viewers gitu Ustaz. Ya, begitu. Itu adalah bagian. Jadi selalu ada mau pengakuan secara media. Selalu harus dipandang bagus. Iya, betul. Nah, itu. Kemudian ada apalagi yang ego modern itu individualisme ekstrim. Nah, fokus. Wah, ini sikap yang
mementingkan diri sendiri, keuntungan semata. Jadi dia tidak peduli bahwa apakah orang merugikan orang lain, yang jelas dia untung. Fokus pada diri sendiri, Ustaz. Fokus pada diri sendiri. Nah, kalau dilihat dari hal demikian, Ustaz, pastinya ingin dipandang dan media sosial. Nah, itu dalam hal keikhlasan, Ustaz. Ya. Nah, jadi kalau kita dalam hal keikhlasan ini, Ustaz, ingin kita selalu menyebarkan ibadah kita, apa yang kita lakukan di media sosial. Nah, itu mempengaruhi nilai keikhlasan kita enggak, Ustaz? Ya, kalau nilai keikhlasan ini ya tergantung juga sebenarnya. Ya, kalau kaitannya dengan media sosial, ya. Tergantung. Kalau kita misalnya publikasi terhadap sesuatu yang niatnya mendidik, atau memberi support kepada orang lain, atau menyampaikan informasi kebaikan, itu tidak berpengaruh terhadap nilai kebaikan atau pahala. Tetapi kalau dia niatnya bahwa ingin dilihat, dalam bahasa agama dia adalah riya dan sum'ah, ya, mau dilihat, mau popularitasnya, maka itu yang berpengaruh terhadap keikhlasan itu atau pahala. Diri kita, ya, Ustaz. Iya, jadi kita sebenarnya penentunya. Walaupun orang mandangnya kayak, oh ini kayak pengen posting cuma karena ingin dilihat baik nih, Ustaz. Itu tidak mempengaruhi kita, ya, Ustaz? Tidak. Jadi yang penting niatnya ini yang kita perbaiki. Nah, jadi dalam hal di era digital kita harus terus menjaga keikhlasan, ya, Ustaz? Iya, betul. Mungkin salah satu caranya, Ustaz, selain meniatkan dalam diri. Meniatkan, apalagi kalau semakin banyak yang lihat, kita semakin merasa haus pujian. Oke, jadi kalau kita lihat dalam konteks ibadah kurban ini kan sebenarnya di dalam Quran, ya, surah Al-Hajj ayat 37 Allah menjelaskan. Ya, jadi ibadah kurban ini Allah jelaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Jadi sudah diberikan peringatan bahwa ibadah kurban ini, bahwa daging darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah ketakwaan kita. Jadi niat kita untuk melaksanakan. Jadi sebanyak apapun hewan yang dikurbankan, kalau untuk popularitas, posting kayak 100 ribuan kurban itu tidak akan mendapatkan pahala, ya, Ustaz. Jadi yang kita ini adalah mendasari kita ketakwaan. Jangan karena tidak baik ini saya tidak kurban karena ini teman-teman, apalagi misalnya dalam satu instansi, kemudian ini pejabat ini masa saya tidak enak kalau tidak ikut juga. Kan bukan tidak disari, tapi betul-betul karena dia lakukan karena ada sebuah kepedulian, ya, ingin berbagi kepada orang lain dan mengimpakkan apa yang dia miliki. Jadi tidak hanya ikut-ikutan dan merasa gengsi, ya, Ustaz. Iya, merasa gengsi karena dia tidak enak sama yang lain kalau tidak ikut kurban. Nah, berbicara tentang berbagi, Ustaz, dalam lingkup kita peduli sesama. Nah, dalam dimensi sosial, Ustaz, mengapa ibadah kurban ini sangat terkait dengan solidaritas sosial? Oke. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi salah satu substansi dari ibadah kurban itu adalah aspek sosial. Ya, kalau kita kembali ke spirit tadi ibadah kurban itu, pada saat Nabi Ismail ternyata sudah menyerahkan diri, ya toh? Sudah terjadi puncak pembuktian cinta dan penyerahan diri, ya. Ternyata diganti dengan domba, ya, untuk disembelih, untuk disampaikan kepada orang. Artinya bahwa ternyata efek dari puncak sebuah pembuktian cinta dan penyerahan diri, salah satu adalah kesalehan sosial. Ya, jadi kepedulian sosial. Jadi orang semakin bagus penyerahan dirinya, maka dia juga sosialnya juga bagus. Kemudian kan istilah begini. Jadi kesalehan ritual itu tidak boleh hanya sendiri, juga terhadap. Tetapi dia harus dibarengi kesalehan sosial. Tidak hanya individualisme, jadi kadang kita hanya fokus pada diri kita, ibadah kurban haji berkali-kali, tapi di sekitar kita tidak kita perhatikan. Itu betul. Jadi itu menjadi penting. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kaitannya dengan kurban ini dengan solidaritas sosial ini, karena
Islam ini tidak menghendaki hanya kita memiliki kesalehan ritual, tetapi kita juga harus menyempurnakan dengan kesalehan sosial. Bahkan paling menarik, yang menarik itu wujud dari kesalehan ritual atau keimanan kepada Allah, ya saleh ritual ya kepada Allah, itu justru dibuktikan dalam bentuk kesalehan sosial. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa yang merasa mengaku dirinya beriman, maka dia harus menghargai tetangganya. Nah, kemudian hadis lain, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Kalau dia orang itu mengaku bahwa dia adalah seorang muslim, maka orang lain itu selamat dari lidahnya dan tindakannya. Berarti selalu bahwa esensi dalam ajaran Islam berupa keyakinan itu yang menjadi esensi dari sebuah agama keyakinan ini, ternyata implikasinya itu justru pembuktiannya di aspek sosial. Misalnya lain ya. Iya. Jadi walaupun kita kenyang makanan banyak, tapi kalau kita tidak perhatian nih kepada tetangga kita yang mungkin kasihan kelaparan. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita beribadah sesuai keinginan bukan keinginan Tuhan. Saya ingat bahasa itu Prof. Quraisy Shihab, ya, dari pakar tafsir Indonesia ini. Saya pernah baca bukunya bahwa kita ini ada kecenderungan beribadah sesuai dengan keinginan kita. Dia kasih contoh. Ada orang pokoknya naik haji, naik umrah berkali-kali. Ya karena banyak uangnya, tapi ternyata di samping pagarnya itu ada orang di sana susah sekali makan. Kelaparan. Iya. Ya, jadi fokus pada kita yang beribadah berkali-kali. Iya, jadi dia sesuai keinginannya mau umrah terus. Ternyata agama kita menganjurkan adalah kepedulian sosial. Jadi pahala tidak hanya dari ibadah kita yang rutin, tapi juga memang kita memperhatikan saudara kita. Iya, betul. Nah, itu salah satu juga bentuk empati ya, Ustadz. Ya, betul. Nah, dalam penelitian psikologi nih, Ustadz, manusia ini sekarang kan mengalami penurunan empati karena adanya hidup individualisme dan juga hal lain. Nah, terus bagaimana nih, Ustadz, kita menghadapi fenomena ini melalui juga momen Idul Adha? Ya, empati sosial ini, Ustadz. Ya, sebenarnya kan begini. Jadi memang kita jadikan momentum ibadah kurban ini, kita melakukan sebuah momentum terapi empati. Jadi kita ada terapi empati ini, ada ujian empati, ujian berbagi ini. Jadi apakah kita bisa berbagi? Kan ini ibadah kurban 1 kali 1 tahun. Ya, cuma 1 kali 1 tahun. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa kita bisa berkurban itu kalau sudah banyak uang, sudah kaya. Nah, itu agak tidak akan pernah berkurban. Masalahnya materi. Iya, karena kaya ini ukurannya relatif. Tergantung orang. Kalau dia merasa cukup, baru dia. Jadi kalau dia tidak merasa cukup, belum dia. Tidak akan berbagi. Dia tidak akan. Padahal 1 tahun 1 tahun. 1 kali 1 tahun. Ya, jadi saya terapi empati yang saya maksud bahwa kita mencoba untuk meyakinkan diri kita dengan niat bahwa insya Allah saya akan berkurban. Jadi mulai dari niat, Ustaz. Jadi kalau kita sudah berniat, maka insya Allah akan memberikan rezeki untuk berkurban. Coba bayangkan, kita bisa membeli benda barang itu puluhan juta. Dan rela kredit. Kredit. Karena kita fokus, betul-betul fokus ingin mendapatkan barang itu. Iya, barang ini. Kalau kita betul-betul ingin berkurban, insya Allah dapat. Karena yang besar saja nilainya kita bisa lakukan. Yang kurban, kalau katakanlah sekarang kurban, hampir semua masjid itu melaksanakan kelompok-kelompok kurban. Ya. Jadi biasanya 7 orang. Ya, yang saya lihat ini rata-rata 2 juta sampai 2 juta 100 atau 200 per orang. Jadi tidak supaya lebih meringankan. Iya, lebih meringankan. Tapi kalau itu bahwa saya belum bisa, kalau itu tidak akan. Saja sudah tidak yakin, pasti tidak bisa, Ustaz. Iya. Jadi kita tidak perlu menunggu harus kaya untuk berkurban, untuk bersedekah.
Kan salah satu indikator ketakwaan yang dijelaskan Al-Quran begini. Jadi salah satu indikator ketakwaan itu yumpikuna amwalahum fis sarai wad dharra. Jadi kemampuan seseorang itu menafkahkan hartanya itu dalam keadaan lapang dan sempit. Ya, sempit dan lapang. Artinya bahwa jadi walaupun kita tidak merasa, kita bisa. Ya, terkadang yang Ya punya terkadang uang yang malah niatnya. tidak lapang, malah merasa sedikit ya Ustaz, padahal hartanya sudah banyak, Iya. tapi dia tidak lapang dalam berbagi. Nah jadi saya kira hubungannya dengan empati sosial ini ya seperti itu. Jadi kita ada terapi empati terhadap diri kita sendiri Ya, apakah sebenarnya. benar-benar ikhlas Ya. dalam berbaginya atau tidak. Nah, dari nilai-nilai tadi Ustaz, dari ketaatan kita, keikhlasan, dan juga empati, nilai kurban apa yang paling penting kita terapkan saat ini Ustaz? Ya, nilai kurban yang paling penting ini adalah tentang kepedulian sosial. Nah, itu menjadi inti ya Ustaz. Iya, kepedulian sosial, kepekaan sosial, kepedulian sosial, merasakan penderitaan orang lain, dan paling inti adalah kemampuan kita untuk berbagi. Jadi tidak hanya fokus pada ketaatan kita ya Ustaz, tapi bagaimana di sekitar kita itu membutuhkan. Iya, jadi saya memahami ya bahwa sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya dalam tataran kehidupan kita ya bersama ini sebenarnya bukan pada saat kita mampu mendapatkan materi banyak. Bukan. Ya. Tetapi itu juga kegembiraan, itu juga kebahagiaan. Tetapi yang saya maksud esensi atau substansi dari kebahagiaan itu bukan pada saat kita mendapatkan. Tetapi yang substansi itu adalah pada saat kita mampu berbagi. Bisa membuat orang lain senang. Dan ikut menikmati apa yang kita dari usaha kita. Jadi tidak hanya fokus pada diri ya Ustaz. Iya, itu yang saya tidak tahu apa host juga punya pemahaman seperti itu bahwa kebahagiaan kita itu pada saat kita bisa menyenangkan orang lain, bisa berbagi dari sesuatu yang kita miliki. Bahkan mungkin dalam hal kecil orang tua ya Ustaz, kadang kita tuh semangat untuk berbaginya kepada orang tua, walaupun itu sedikit. Iya. Nah, kalau generasi muda Ustaz, mungkin saya juga termasuk zaman sekarang itu kita sebagai generasi muda memahami Idul Adha nih Ustaz secara mendalam mungkin. Jadi tidak hanya secara mungkin pengertian, tapi kita bagaimana sih memaknai Idul Adha ini? Jadi anak muda kita ini perlu memang ya kita berikan kesempatan untuk turun langsung. Ya sebenarnya melihat jangan mereka hanya dijadikan penonton bahkan tidak melibatkan. Karena mereka tidak tahu seperti apa kondisi masyarakat kita membutuhkan bantuan dan seterusnya. Maka anak muda kita ini sekarang untuk membangun kepedulian sosial ya atau empati sosial ini kita harus libatkan mereka. Karena memang saya lihat bahwa kegiatan-kegiatan kurban ini mereka tidak terlibat. Ya, itu antara dua generasi yang mungkin merasa para generasi ini belum mampu. Iya, dia anggap bahwa itu bukan urusan kita. Padahal tidak, mereka harus dilibatkan untuk melihat realitas masyarakat kita bahwa ada yang mereka. Jadi mereka bisa dilibatkan misalnya dalam panitia kurban. Tidak perlu langsung menyembelihnya, tapi dalam mengatur. Iya, mengatur dalam persoalan administrasi seperti kan rata-rata panitia kurban ini bekerja sama dengan pengurus masjid. Bekerja sama pengurus masjid dan pemerintah pada tataran lingkungan. Jadi mendata. Mendata kan. Jadi lingkungan itu diminta untuk melihat warganya yang betul-betul membutuhkan. Nah, pakailah anak muda kita untuk melakukan survei dan seterusnya. Jadi dilibatkan dulu ya Ustaz. Dilibatkan. Supaya bisa nanti meneruskan. Kalau jika yang generasi terdahulu sudah tidak mampu. Nah, mungkin terakhir Ustaz, apa pesan reflektif nih untuk semua untuk masyarakat dan juga generasi muda dalam momentum Idul Adha? Jadi pesan reflektifnya begini. Idul Adha bukan sekadar ritual tahunan, memotong hewan.
melainkan pengingat apakah kita sudah siap memotong keegoisan kita. Jika hari ini kita mampu berkorban hewan, pastikan esok hari kita juga mampu mengorbankan sedikit kenyamanan kita, ya, untuk membantu sesama dan taat kepada Allah. Ya. Jadi itu yang menjadi pesan reflektif, bahwa ya kalau hari ini kita bisa berkorban binatang, maka ke depan insya Allah kita bisa berkorban atas kesenangan kita untuk berbagi pada orang lain. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini ya teman-teman. Dan kita belajar bahwa kurban bukan hanya ritual tahunan semata, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam tentang ketaatan dan juga pengorbanan ego, keikhlasan hati, dan juga kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Dan semoga nilai-nilai Idul Adha tidak hanya kita pahami secara teori, tetapi mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Muhammad Said MTHI atas waktu dan ilmu dan kesediaannya untuk berbagi bersama kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat kalam yang telah menyimak kajian kita hari ini hingga akhir. Saya Arfainita pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.